Sahabat Baslighter, berjumpa kembali dengan Bang Andri dari Baslight. Wow, luar biasa. Ya, Baslight hadir setiap waktu, setiap minggu. Ketik komen, ketik kritik, ketik apapun juga yang jadi pertanyaan. Atau ada beban doa, tulis ya. Kalau bisa subscribe, lebih bagus lagi. Teman-teman membantu Baslight. Sekali lagi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Semakin banyak yang dengar, teman-teman bisa sharing. Bisa share alamat dari YouTube ini. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan. Ya. Feel free, silahkan. Kalau ada beban doa, tulis di komen di bawah ini. Oke, apa yang mau kita bicarakan hari ini? Ya. Saya teringat sebuah ayat. Waktu saya renungkan, ini kira-kira gimana ya maksudnya ya Tuhan ya? Ini ada ayat seperti ini. Banyak anak-anak muda nanya gitu, ngapain sih baca Alkitab? Ngapain sih? Kagak ngerti. Itu apaan sih buku tebel, aneh, buku kuno gitu ya. Tapi ada loh manfaat dari baca firman Tuhan. Dan itu juga diambil dari Alkitab. Nanti saya akan coba jelaskan, mungkin sedikit kiasan. Bagaimana Alkitab membersihkan, menyucikan, membuat kita itu jadi menjadi baru, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berhikmat. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab itu nama Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu lagi ya. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Dikatakan oleh firman Tuhan untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Bahkan dia akan lebih berhikmat, berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Sebentar, pasti pada bingung. Tapi gimana caranya? Why sebuah buku kuno seperti itu bisa menyucikan, bisa membuat kita lebih baik? Nah, Bang Andri punya sebuah kiasan. Nah, ceritanya gini, ada seorang cucu. Lagi liburan dia pergi ke rumah kakek neneknya. Nah, waktu liburan itu kakek neneknya ini rumahnya di pinggir sungai, kebetulan di desa gitu. Nah, dia lihat kakek neneknya orang soleh, baca Alkitab, pagi baca Alkitab, terus renungin. Terus si cucu nih bilang, kek, apa sih manfaatnya baca kayak gitu? Kok tiap hari baca sih, tiap pagi baca sih, sore baca sih gitu. Terus si kakek bilang begini, mau tahu jawabannya? Besok pagi ya, gitu. Nah besok paginya kita bangun, yuk ikut kakek. Kakeknya tuh itu kan ini rumah dekat pinggir sungai. Pinggir sungai. Nah, kemudian si kakek bilang, yuk nih ambil ember itu ambil air dan kamu sirami semua kebun-kebun kecil itu ya di pinggir sungai itu. Nah waktu dia, gampang banget, namanya juga anak remaja kan, dia turun ke bawah diambil. Itu ember kotor ya. Taunya waktu diambil, ternyata ember itu udah dibolongin sama kakeknya. Yaudah dia nyampe ke atas, airnya nggak ada. Terus kakeknya bilang, mana airnya? Loh, tadi penuh kek. Loh, ini kok berlubang? Ayolah, masa anak muda? Dia pergi lagi ambil, dia ambil lagi, balik lagi. Tadi kok habis banget, sekarang agak sedikit sisa. Lah ini kok air nggak ada, kata kakeknya, ini air kok nggak ada sama sekali. Balik lagi. Dia udah ngos-ngosan. Terus kakeknya bilang begini, oke sekali lagi nih, kamu dengan segenap kekuatan pergi ambil dan bawa ke sini. Tuh ember isi air. Oke, katanya. Nanti kakek akan cerita kenapa kakek ngajarin seperti ini. Waktu dia ambil lagi air, dibalik lagi. Cepet. Wah, itu lumayan. Masih setengah nyampe di kakeknya. Tapi kakeknya bilang, mana? Wah, kek, apa maksud dari kerjaan yang dikerjain kayak gini, kek? Lalu kakeknya bilang begini, seperti itulah baca firman Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita baca. Mungkin kita nggak ngerti, mungkin ada nggak ngerti. Tapi waktu kita makin baca, terus dia bilang, lihat apa yang terjadi dengan embermu. Embernya bersih. Tadinya kan kotor. Embernya bersih. Lalu yang kedua dia bilang, lihat, kamu udah membasahi semua kebun saya. Tuh, semua tanah udah basah. Semua tanaman udah kena air. Dari apa yang kamu perbuat. Jadi kiasannya, mungkin sekarang kamu nggak ngerti. Mungkin jangankan gitu, Bang Andi juga kadang ada nggak ngertinya. Baca terus.
Karena seperti dikatakan itu firman Tuhan, diilhamkan oleh firman. Waktu kita baca sebenarnya kita lagi ketemu Tuhan. Lambat laun Tuhan akan bersihkan hidup kita. Bahkan yang lebih indah, tadi Mazmur katakan, kita akan lebih berhikmat dari orang-orang bijaksana. Kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih berhikmat. Kenapa? Karena firman Tuhan. Semoga ini memberkati dimanapun sahabat-sahabat Baslight berada. Tuhan Yesus memberkati.